Sudah lama sekali dari sudut pandang tingkat kehancuran di sini. Mungkin ini benar-benar periode kehancuran besar yang meninggalkan medan perang. Ye Chen berkata kepada penjahat itu, "Di mana kamu lahir?" "Di tengah reruntuhan," kata penjahat itu. Ye Chen mengikuti penjahat itu ke dalam reruntuhan, dan ketika dia mencapai pusat reruntuhan, dia berkata kepada pohon tua yang gelap, "Aku dibesarkan di bawah pohon ini." Pohon kuno ini benar-benar terlalu mencolok, di reruntuhan ini, di mana-mana sunyi dan bobrok, jangan katakan untuk melihat pohon kuno yang hidup seperti itu, bahkan rumput hidup tidak dapat ditemukan. Ye Chen segera merasa bahwa itu sangat tidak biasa. Dia juga dengan jelas merasakan bahwa roh jahat di sini jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Dia mempersembahkan cahaya suci, menutupi seluruh tubuhnya jika terjadi keadaan darurat, dan kemudian perlahan-lahan mendekati pohon kuno itu. Pada saat mendekati pohon kuno itu tampaknya terguncang secara spiritual. Sepotong daun jatuh dari pohon kuno itu. Dalam sekejap, dia tiba-tiba dalam kesulitan dan berubah menjadi anak panah, membunuh Ye Chen. Ye Chen berjaga-jaga sejak awal. Tubuhnya gemetar. 8 trigram taiji dikorbankan dan cahaya suci membubung ke langit. Semua daun yang terbunuh dimurnikan. Dia mendengus dingin dan membuat beberapa cahaya suci ke arah pohon kuno. Cahaya suci diselimuti pohon kuno. Pohon kuno yang gelap bergoyang liar, dan aliran ki jahat melonjak. Dia ingin menahan serangan cahaya suci, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Akhirnya, pohon kuno tiba-tiba mengalirkan rune misterius. Rune ini di pohon kuno, padat, menerangi pohon kuno. Setelah rune muncul, cahaya suci tidak memiliki efek apapun pada pohon kuno. Ye Chen menatap rune di pohon kuno, dan matanya menyala. Bukankah rune ini adalah rune pada daftar dewa? Sepertinya pohon kuno ini memiliki hubungan yang hebat dengan daftar dewa. Hati Ye Chen sangat gembira, bagian keempat dari daftar dewa akhirnya menjadi petunjuk. Ye Chen mengorbankan 3 potong daftar Feng Shen, dan ketiga potong itu bekerja sama dengan diagram 8 diagram taiji. Dalam cahaya suci, ada rune pada daftar dewa yang mengalir. Rune ini bersaing dengan rune pada pohon kuno. Meskipun rune pada pohon kuno itu kuat, mereka masih tidak dapat menahan 3 potong rune pada daftar dewa. Mereka telah banyak usang dan kehilangan semua cahayanya. Ye Chen mengambil langkah dan membunuh dengan tinjunya. Aturan negeri dongeng berkelap-kelip di kedua tinjunya, dan tinjunya menghantam pohon kuno dengan cara yang membumi. Batang pohon kuno itu sangat keras. Ye Chen tidak menghancurkan batang pohon itu dengan pukulan ini. Hanya beberapa potong kulit kayu yang jatuh dari batang pohon itu. Ye Chen kembali mengepalkan tinjunya. Aturan tinju ganda di jalan terjalin dengan rune pada daftar dewa, dan menghantam batang pohon dengan keras. Klik. Pada saat ini, batang pohon mengeluarkan sosok yang terbelah. Ye Chen mengayunkan 9 tinju berturut-turut. Batang pohon itu tidak dapat lagi menahan serangan seperti itu. Batang pohon itu patah oleh tinju Ye Chen, dan pohon kuno yang gelap itu tumbang. Ye Chen Zai dengan hati-hati memeriksa batang pohon yang tumbang itu, yang ditutupi dengan rune, tetapi tidak ada penemuan besar. Kemudian, Ye Chen mulai memeriksa bagian lain dari pohon kuno itu, dan tidak menemukan apapun di batang pohon itu kecuali rune. Kemudian, Ye Chen mengambil batang pohon itu dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk mencabut bagian pohon kuno yang tersisa. Itu tidak masalah. Ada kilatan cahaya di bawah batang pohon itu. Ada kilatan cahaya di setiap akar, dan ada pecahan besar yang tergantung di akar terbesar. Ye Chen menunjukkan ekspresi terkejut, pohon kuno ini sebenarnya tumbuh dalam daftar dewa di puing-puing. Ye Chen melempar pohon kuno itu ke samping dan mengambil potongan-potongan dari akar pohon kuno itu. Dia penuh kegembiraan dan berkata, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menembus serbuk besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sana. Ketika Ye Chen mendapatkan potongan keempat dari fragmen daftar penyegelan dewa di akar pohon kuno itu, matanya menatap lurus. Dia tumbuh di bawah pohon itu, dan tidak tahu rahasia besar itu. Ye Chen melihat ekspresi penyesalan dari penjahat di dunia iblis dan berkata sambil tersenyum, beberapa hal bukanlah yang ingin kamu dapatkan. Ini tergantung pada takdir. Kamu benar-benar hebat. Kamu dapat mengumpulkan 4 potongan daftar dewa. Orang-orang kejam di dunia jahat menyesal untuk kembali menyesal, tetapi juga sangat mengagumi Ye Chen.
Semua orang ingin mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, dan membayar banyak energi untuk itu, tetapi pada akhirnya, itu hanya membuang-buang uang untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Dia menyatukan potongan-potongan lainnya, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyatukan keempat potongan itu. Ye Chen bahkan lebih bahagia. Jika keempat bagian ini dapat disatukan, maka rune pada daftar ramalan dapat digabungkan bersama, dan kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada rune pada satu bagian. Ye Chen segera meneteskan setetes darah segar pada bagian keempat dari daftar dewa, yang secara bertahap mulai mengelupas lapisan cangkang berikutnya, memperlihatkan tampilan asli daftar tersebut. Pada saat ini, penglihatan lain muncul di antara langit dan bumi, dan semua orang di empat alam bawah terkejut. Di wilayah selatan, orang-orang kuat yang bertarung dengan sengit melihat penglihatan di antara langit dan bumi. Mereka semua mengubah wajah mereka. Penglihatan semacam ini telah muncul 3 kali sebelumnya. Mereka dapat segera menilai bahwa bagian keempat dari daftar Feng Shen telah diperoleh. Apakah bagian keempat dari daftar dewa telah diperoleh? Banyak orang terkejut. Apakah ini terlalu tiba-tiba? Tidak ada tanda sama sekali. Masih ada pertanda di 3 kali pertama. Sekarang, mereka masih berjuang untuk bagian-bagian dari daftar dewa, dan bagian keempat dari daftar dewa telah diperoleh. Dibandingkan dengan Teran, yang lebih terkejut adalah para iblis. Bagian keempat dari daftar dewa ada di iblis mereka. Sebagai penguasa dunia iblis, mereka sama sekali tidak mengetahuinya, dan masih berjuang untuk tablet orang lain. Penguasa dunia iblis melihat pemandangan ini, dan wajahnya benar-benar muram. Dia tidak peduli dengan perang. Dia segera mengeluarkan perintah untuk menarik pasukan dan bergegas kembali ke kerajaan iblis. Para iblis dengan cepat mendekat, dan perang berakhir seperti ini. Bagian keempat dari daftar dewa muncul. Protoss, klan iblis, dan dunia bawah juga cukup tidak terduga. Siapa yang mendapatkan bagian keempat dari daftar itu? Atau Ye Chen? Bukankah Ye Chen yang bertarung? Mengapa tidak ada tanda-tanda? Sialan, bagian terakhir dari daftar dewa juga telah diperoleh. Semua ras besar tidak mau, sementara kebanyakan orang menduga bahwa Ye Chen masih mendapatkan bagian keempat dari daftar dewa. Setelah mendapatkan bagian keempat dari daftar dewa, Ye Chen melihat penglihatan langit dan bumi, dan tidak tinggal di dunia iblis. Dia kembali ke dunia manusia sebelum pasukan kerajaan iblis ditutup. Apakah kamu mendapatkan bagian keempat dari daftar dewa? Harimau terbang menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen tersenyum. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia tidak menyangkalnya. Harimau Feitian segera memarahinya, "Nenek, apakah ada alasan untuk surga? Kita mempertaruhkan nyawa kita di sini untuk membunuh musuh, tetapi bocah itu berlari untuk mendapatkan bagian keempat dari daftar dewa. Ini adalah kehidupan." Mentian menepuk bahu Harimau Feitian dan berkata dengan penuh arti. Harimau terbang melotot ke arah Mentian dan berkata, "Omong kosong." Ye Chen berkata, "Baiklah, sekarang setelah iblis disingkirkan, mari kita kembali ke tanah suci Sanxing terlebih dahulu." Pertarungan antara manusia dan iblis datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Teran dan iblis mengalami kerugian mereka sendiri. Pihak Teran, tidak hanya jatuh banyak orang kuat, tetapi juga beberapa bagian wilayah selatan menjadi bumi hangus. Kali ini, iblis-iblis itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Banyak orang kuat yang tewas. Bahkan bagian keempat dari fragmen daftar penyegelan dewa di tubuh mereka menghilang dengan tenang, membuat penguasa dunia iblis hampir pergi. Di tanah suci Sanxing, Ye Chen menceritakan tentang situasi saat itu. Fei Tianhu, Yun Fan, dan yang lainnya marah ketika mereka mendengar bahwa semua ini dilakukan oleh Yao Guang Shengzi. Sudah lama aku melihat anak itu bukanlah hal yang baik, dan sekarang dia akhirnya benar-benar terungkap. Flying Tiger mengumpat. Sayang sekali kau tidak membunuh anak itu. Sayang sekali untuk menyimpannya. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ye Chen juga mengangguk, Saking Light Sun memang merupakan bahaya tersembunyi yang besar, tidak ada yang tahu kapan Saking Light Sun akan membalasnya. Terlebih lagi, kekuatannya bukan hanya kekuatan dan bakat, tetapi juga kecerdikan. Jika tidak ada jaminan mutlak, Yao Guang Shengzi tidak akan terlibat dengan mudah. Terlebih lagi, setelah pertandingan hari ini, Yao Guang Shengzi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Ye Chen dan akan lebih berhati-hati di masa depan.
Namun, ketika dia benar-benar ingin bergerak, itu pasti badai yang membuat Ye Chen tidak dapat diperbaiki. Jangan berpikir untuk mengguncang putranya. Dia tidak akan melakukan apapun untuk sementara waktu. Ye Chen sedikit memuntahkan napas untuk berkata, jika kamu ingin membunuh 4 bidak meja, kamu harus berhati-hati dengan 4 bidak di tanganmu, tetapi sekarang kamu tidak memiliki kesempatan untuk memblokir 4 bidak di tanganmu. Fei Tian Tiger memperingatkan. Ye Chen tidak tahu situasinya. Meskipun tidak ada berita dari pihak Teran sebelumnya, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keraguan, atau dengan bantuan tangan Ye Chen, dia mendapatkan 4 bidak daftar penyegel dewa bersama-sama. Selain pihak Teran, ada klan Iblis, Protoss juga tamak. Klan Iblis dan Protoss belum bergerak baru-baru ini. Salah satu alasannya adalah mereka juga ingin menunggu pekerjaan dengan tenang, dan menunggu Ye Chen mengumpulkan 4 bagian dari daftar dewa sebelum mereka bergerak. Sekarang, Raja Tibet di dunia bawah ini tidak akan segila Hades, tetapi jelas bukan berarti tidak ada yang akan bertarung. Ye Chen memikirkan hal-hal ini dan tersenyum pahit. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang dalam krisis, dan dia juga memikirkan hal yang lebih mengerikan. Bukan hal yang paling menakutkan untuk ditonton oleh orang-orang kuat dari Teran, Shenzhou, klan Iblis dan klan Iblis. Hal yang paling menakutkan adalah ditonton oleh sekelompok orang di Xianyu. Sekelompok orang di wilayah abadi semuanya adalah orang-orang kuat yang dapat terbang ke negeri dongeng satu persatu dapat menimbulkan kekacauan di 4 alam berikutnya. Jika orang-orang di Xianyu itu melakukannya, mereka pasti akan menghadapi krisis besar. Bahkan pendeta Tao Qingsu mungkin tidak dapat melindunginya. Ye Chen memikirkan desahan ini, dalam analisis terakhir, atau kekuatan mereka sendiri tidak cukup. Dan pada hari ini, ada gerakan di wilayah abadi. Sudah lama sekali tidak ada berita di Xianyu. Ketika bagian kedua dan ketiga dari daftar Fengshen muncul, tidak ada gerakan di Xianyu. Sekarang, setelah bagian keempat dari daftar Fengshen muncul, orang-orang di Xianyu tidak tahan lagi. Ada beberapa sinar cahaya yang naik dari langit di wilayah abadi, menyebabkan perubahan pada angin dan awan. Orang-orang kuat di seluruh wilayah selatan terkejut. Ada sesuatu yang terjadi di Xianyu lagi. Apakah ini berasal dari 4 bagian daftar Dewa Fengshen? Jika orang kuat Xianyu keluar, siapa yang berani bersaing dengan mereka? 4 bagian daftar Dewa Ye Chen pasti tak tertahankan. Orang kuat di wilayah selatan semuanya membicarakannya, dan banyak orang acuh tak acuh terhadapnya. Jika orang kuat Xianyu keluar, mereka ingin tahu bagaimana Ye Chen harus menghadapinya. Ye Chen tentu saja mendapat berita itu. Duduk di gubuk tanah suci Sanxing, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, apakah begitu cepat? Jika orang-orang di negeri dongeng keluar, kalau tidak ada pilihan, tinggalkan saja 4 bagian daftar dewa. Tanpa bagian daftar dewa, kamu masih bisa menjadi kuat, yang lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Jiwa tua itu berkata dengan nada berat. Dia sangat jelas tentang temperamen Ye Chen, dan tidak akan semudah itu bagi Ye Chen untuk menyerahkan bagian dari daftar penyegelan dewa yang sangat sulit didapatkannya ini. Ye Chen memiliki karakter yang kuat dan tidak akan mudah menyerah kapanpun. Dia selalu takut akan kehilangan nyawanya karena dia terlalu keras kepala. Akan terlalu banyak kehilangan. Ye Chen terdiam cukup lama, dan akhirnya mengangguk dan berkata, aku tahu. Jiwa tua itu dapat mendengar ketidakberdayaan dan depresi Ye Chen. Dia menghiburnya, jika kamu menyimpan bukit-bukit hijau, kamu tidak akan dapat kembali ke tanganmu bahkan jika pecahan-pecahan daftar Fengshen diambil oleh orang lain. Terkadang pasti ada beberapa dalam hidupmu. Ye Chen tahu bahwa jiwa tua itu sedang menghiburnya, tetapi tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Bahkan jika orang kuat di kerajaan abadi mendapatkan pecahan daftar dewa, dia mungkin tidak jatuh ke tangannya lagi ketika dia tiba di negeri dongeng. Pada hari ini, alam surgawi bergerak sangat hebat, dan cahaya surgawi naik ke langit. Ada napas yang kuat bergulir ke arah luar alam surgawi. Banyak orang bisa merasakan rasa penindasan yang kuat. Namun, pada saat ini, kedua sosok itu tiba-tiba muncul di luar alam abadi, menghadapi napas yang kuat, tubuh itu diam. Banyak orang melihat pemandangan ini dan merasa terkejut. Siapa mereka berdua? Beranikah kalian menghentikan orang-orang di Xianyu itu? Tanda tanya.
Bahkan jika mereka adalah orang-orang besar dan kuat, di hadapan begitu banyak orang kuat di Xianyu, bisakah mereka berdua menghalanginya? Di bawah diskusi dan tatapan publik, kedua sosok itu memasuki alam abadi. Setelah beberapa saat, gemuruh pecah di alam abadi, dan gelombang napas yang kuat menghantam sekeliling, dan langit di atas bola langit hampir runtuh. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi semua orang dapat melihat bahwa ada cahaya dan bayangan di langit di atas Xianyu, yang kuat dan menakutkan, penuh dengan semangat membunuh yang kuat. Namun setelah ini, alam abadi menjadi tenang, dan tidak ada yang melihat kedua orang itu keluar dari alam abadi. Alam abadi yang awalnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang, dunia asli yang akan menyambut badai lagi, tetapi tiba-tiba mereda. Ye Chen juga sedikit terkejut mengetahui berita seperti itu. Dari deskripsi orang lain, Ye Chen dapat menilai bahwa dua orang yang memasuki alam abadi itu pastilah si pemenggal kepala dan Pangu. Ye Chen heran, kekuatan Dewa Pemotong dan Pangu sudah mencapai tahap bersaing dengan banyak orang yang mencapai kesempurnaan besar. Atau ada rahasia? Bagaimanapun, krisis di Xianyu sudah teratasi untuk sementara waktu. Tanpa ancaman dari Xianyu, selama kamu tinggal di tanah suci Sanxing, tidak ada yang bisa mengancam keselamatanmu. Jiwa tua itu menghela napas lega. Ye Chen juga mengangguk. Memang benar bahwa orang kuat di tanah suci Sanxing seperti awan, dan ada pelindung yang kuat seperti pendeta Tao Qingsu. Selama yang kuat tidak dibunuh oleh orang besar itu, mereka tidak bisa menerobos jalan pendeta Tao Qingsu. Sudah waktunya untuk tenang dan memahami jilid keempat kitab suci Tao. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan, dan sekarang dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengolah dirinya sendiri di pintu tertutup dan meningkatkan kekuatannya. Bagi Ye Chen, menutup diri tidak hanya bisa menghindari pusat perhatian untuk sementara, tetapi juga meningkatkan kekuatannya sendiri, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Kemudian, Ye Chen mengumumkan bahwa tempat itu ditutup. Long Qing dan Long Tong, dua bersaudara, berjaga di gunung belakang, tidak ada yang mengganggu. Berita tentang pengasingan Ye Chen telah menyebar ke seluruh wilayah selatan, dan semua orang dapat memahaminya. Namun, beberapa orang masih mengejek perilaku Ye Chen. Mereka merasa bahwa Ye Chen sama pemalu seperti tikus dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka yang mendukung Ye Chen segera melawan, percaya bahwa orang-orang yang berdiri dan berbicara tidak memiliki rasa sakit di punggung mereka. Jika mereka memiliki 4 bagian dari daftar dewa dan diawasi oleh begitu banyak orang yang kuat, apakah mereka berani pamer dengan angkuh? Saya bisa bersembunyi melewati hari pertama sekolah menengah pertama, tetapi saya tidak bisa bersembunyi selama 15 tahun. Saya akan melihat berapa lama Ye Chen bisa bersembunyi. Seseorang mencibir. Saya tidak berpikir orang lain akan begitu sabar menunggu dia keluar. Beberapa orang melihat kesibukan masalah itu tidak terlalu besar, penonton bermata dingin. Siapa yang memakan empedu macan tutul hati beruang dan kembali ke tanah suci Sanxing untuk melawan Ye Chen? Kecuali jika itu lingkaran besar. Untuk 4 bagian dari daftar dewa, saya yakin beberapa orang akan mengambil risiko. Kita tunggu saja dan lihat permainan yang bagus. Pengasingan Ye Chen menyebabkan banyak diskusi, dan banyak orang memperhatikan perkembangan masalah tersebut. Pada saat yang sama dengan penutupan Ye Chen, Chang Jian, yang telah lama menghilang, akhirnya muncul. Kali ini, Chang Jian tidak memiliki roh pedang yang menakjubkan di tubuhnya. Dari penampilannya, dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang kuat. Chang Jian muncul dengan tenang, dan setelah mengetahui beberapa berita tentang penutupannya, dia juga dipenuhi dengan emosi. Apa latihan kendomu? Tanya harimau terbang. Xuan Yuan dan Zhao Tianjian juga sangat penasaran untuk melihat Chang Jian. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka semua berlatih kendo, mereka tidak dapat melihat kultivasi pedang Chang Jian. Wajah Chang Jian terlihat lebih dewasa. Dengan senyum tipis, dia berkata, meskipun belum mencapai keadaan puncak, dia telah mendekati ranah pedang. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan dan Zhao Tianjian terkejut melihat Chang Jian. Menuju ranah pedang, artinya, kamu telah mencapai level jantung pedang sekarang. Zhao Tianjian melihat Kendo Chang. Chang Jian mengangguk dan berkata, tepatnya, dia telah melampaui ranah jantung pedang. Kecepatan kemajuannya benar-benar tidak normal.
Zhao Tianjian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dekat dengan jantung pedang, itu ribuan mil jauhnya. Pedang Xuanyuan menepuk bahu Zhao Tianjian dan berkata sambil tersenyum, pedang Chang memiliki tulang pedang bawaan. Ia memiliki keuntungan besar dalam latihan. Wajar jika mencapai langkah ini dengan begitu cepat. Anda tidak perlu iri. Anda dapat mencapai level jantung pedang dengan usaha Anda sendiri. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Zhao Tianjian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Anda adalah pedang itu sendiri. Anda telah mencapai level tubuh pedang di awal. Yang satu adalah tulang pedang bawaan. Tidak ada jenius kendo di antara ratusan juta. Dibandingkan dengan Anda, itu jauh dari itu. Petik 2. Jika kita melihat keuntungannya, kita benar-benar memiliki keuntungan, tetapi dibandingkan dengan bakat, itu mungkin tidak lebih baik dari Anda. Chang Jian berkata sambil tersenyum. Nak, Anda akan mencapai level tubuh pedang sekarang. Apakah Anda ingin membalas dendam sekarang dan mendapatkan kembali muka? Kata harimau terbang. Secara alami, Chang Jian mengerti bahwa Dugu Jiujian mengalahkannya dengan satu pedang, yang tidak akan pernah dilupakannya. Sejak saat itu, dia selalu menggunakan kejadian ini untuk memotivasi dirinya agar berlatih keras, dan dengan demikian dia telah mencapai prestasinya saat ini. Chang Jian tidak memiliki kebencian di dalam hatinya. Dia yakin bahwa dia telah kalah. Dugu Jiujian yang asli benar-benar mengerikan. Tidak dapat dihindari bahwa dia ingin bertarung dengan Dugu Jiujian, tetapi dia tidak ingin membalas dendam, dia hanya berbicara tentang Tao dengan pedang. Chang Jian menyesap anggur dan berkata, tidak mendesak. Ilmu pedang Dugu Jiujian juga maju dengan pesat. Kamu tidak boleh ceroboh. Sebelum dia mengalahkanmu, dia telah mencapai tingkat di mana hati pedang dekat dengan tubuh pedang. Sulit untuk mengatakan apakah ada alam tubuh pedang Dao-Dao sekarang. Xuanyuan mengingatkan untuk berkata. Chang Jian berkata dengan lemah, aku tidak takut gagal, kegagalan dapat membuatku lebih sadar akan diriku sendiri. Beberapa hari setelah kembalinya Chang Jian, berita lain datang bahwa langit tarian api, yang telah lama menghilang, muncul, dan begitu muncul, dia langsung meminta untuk menantang Zi Yunfei. Pada awalnya, Fire Dance Day dikalahkan di tangan Zi Yunfei. Sekarang, wajar saja jika malu untuk kembali. Zi Yunfei juga tidak ragu untuk bertarung, dua orang di kota peri di luar sedang berperang. Banyak biksu dari seluruh wilayah selatan secara pribadi pergi menonton pertempuran, dan mereka selalu membicarakannya. Dalam waktu setengah bulan, mereka sering dibicarakan setelah makan malam. Pertempuran antara Zi Yunfei dan Hu Tian dianggap sebagai pertempuran paling representatif di bidang permainan api. Pengendalian api oleh kedua belah pihak telah mencapai puncak yang sangat mengerikan. Bahkan beberapa biksu tua yang mempraktikkan atribut api merasa rendah diri. Hu Tian memiliki keunggulan besar dengan jimat api, dan Ziyang Tiangong milik Zi Yunfei tidak lebih buruk. Pertarungan antara keduanya tidak berlangsung lama. Orang-orang hanya melihat bahwa di area api, kedua sosok itu saling bertabrakan. Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban pasti tentang siapa yang menang atau kalah dalam perang ini. Pertarungan antara langit api dan Zi Yunfei telah berakhir. Keduanya pergi dengan cepat. Tidak seorang pun dapat melihat siapa yang menang atau kalah. Setelah pertarungan, langit api menari dan Zi Yunfei menghilang untuk waktu yang lama. Ketika orang-orang melupakan pertarungan antara langit api menari dan Zi Yunfei, Chang Jian akhirnya muncul dan menantang Dugu Jiujian secara terbuka. Bentrokan kedua antara kedua orang itu masih di luar kota abadi, dan pertama kali berada di tempat yang sama. Chang Jian telah menghilang begitu lama. Sekarang aku kembali untuk menantang Dugu Jiujian dan memilih tempat yang sama. Apakah ini berarti di mana kamu jatuh dan berdiri? Beberapa orang menebak. Itu wajar. Pada awalnya, Chang Jian dikalahkan oleh Dugu Jiujian. Ini pasti meninggalkan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan bagi Chang Jian. Jika kamu tidak mengalahkan Dugu Jiujian di tempat yang spesifik seperti itu mungkin menghalangi jalan pedangnya di masa depan. Kurasa tidak. Jika Chang Jian masih sulit untuk melepaskan kekalahan, itu tidak akan terjadi di sini sekarang. Untuk pertarungan pertama antara Chang Jian dan Dugu Jiujian, perhatian publik melebihi langit yang menari api dan Ziyun yang terbang. Pedang Dao sangat kuat dalam kultivasi orang. Sangat menakjubkan menjadi seorang kultivator pedang. Chang Jian dan Dugu Jiujian masing-masing berdiri di atas gunung.
Chang Jian menatap Dugu Jiujian dengan tenang dan berkata, hari ini, aku ingin melihat seberapa kuatnya dirimu dalam Perang Dunia Pertama. Dugu Jiujian berkata dengan jelas, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membiarkanku menggunakan 9 pedang. Sebenarnya, Dugu Jiujian memiliki penciuman yang tajam untuk melihat, dia telah melihat bahwa Chang Jian lebih dari sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia masih percaya diri. Chang Jian tersenyum, dan sebuah pedang meraung keluar dari tubuhnya, dan mengubahnya menjadi pedang. Chang Jian memegangnya di tangannya dan berkata kepada Dugu Jiujian, lihat bagus. Begitu napas Chang Jian terungkap, Dugu Jiujian tahu alam apa yang telah dicapai Chang Jian sekarang. Dia terkejut bahwa pada awalnya, pedang Chang bahkan belum mencapai jantung pedang, dan sekarang hampir memasuki ranah tubuh pedang. Pedang Dugu Jiujian tampak tidak berubah, di balik 9 pedang bergetar, ingin mencoba perasaan itu. Suak, tiba-tiba, sebuah pedang tersarung di belakang Dugu Jiujian, dan jarinya menunjuk ke pedang Chang. Pedang itu segera membunuh dan momentumnya berjalan. Pedang Chang mengayunkan pedang panjangnya dan membunuhnya. Itu bertabrakan dengan pedang Dugu Jiujian. Roh pedang yang hebat menyapu dalam sekejap, yang tak tertahankan. Pedang Dugu Jiujian memerintahkan dan menebas pedang panjang itu. Pedang itu mudah ditangani. Keluar, pedang Dugu Jiujian menunjuk ke langit, dan, klang, adalah 2 pedang, dengan niat pedang yang kuat, membunuh Chang Jian. Sungguh menakjubkan melihat pedang Dugu Jiu telah membuat 3 pedang. Sejak kemunculan Dugu Jiujian, kecuali beberapa orang yang telah melihat pemandangan Dugu Jiujian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Sekarang wajar saja jika merasa ngeri. 3 pedang terbunuh. Chang Jian masih bertarung dengan pedang. Ki pedang itu terus-menerus meraung. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, dia menghentikan 3 pedang Dugu Jiujian dengan momentum yang luar biasa. Melihat bahwa ketiga pedang itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap pedang Chang, Dugu Jiujian menghentikan serangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu ingin melihat 9 pedangku keluar bersama-sama, aku akan menyempurnakanmu. Bagaimanapun, ke-6 pedang Dugu Jiujian yang tersisa semuanya bersarung. 9 pedang itu disusun dalam satu baris. Setiap pedang berbeda dan pendek. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki roh pedang yang kuat. 9 pedang semuanya keluar. Seberapa mengerikan 9 pedang ini bersama-sama. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu saling menatap, dan mereka takut berkedip, jangan-jangan mereka melewatkan momen yang paling indah itu. Chang Jian melihat bahwa 9 pedang Dugu Jiujian semuanya bersarung, dan wajahnya tersenyum, dan semangat juangnya mendidih dan bersemangat. 9 pedang surga, 4 kata terlontar dari mulut Dugu Jiujian. Keempat kata ini keluar, Dugu Jiujian tiba-tiba menyapu pedangnya, dan berubah menjadi angin puyuh. Seluruh dunia tampak diselimuti oleh pedang itu. 9 pedang itu berdengung dan bergetar, dan Dugu Jiujian dengan cepat mencetak tangannya. 9 pedang itu semakin bersinar dalam getaran itu. Akhirnya, mereka tidak dapat melihat tubuh pedang itu, tetapi hanya 9 cahaya yang dapat dilihat untuk membunuh pedang itu. 9 pedang itu secara bertahap bergabung bersama dalam proses pembunuhan, tetapi mereka tampaknya tidak sepenuhnya terintegrasi, jadi jarang melihat bayangan 9 pedang itu. Chang Jian memegang pedang panjang, merasakan kekuatan besar yang dibawa oleh 9 pedang Tiandao. Mulutnya sedikit terangkat, dan pertempuran menjadi semakin intens. Dalam sekejap, pedang Chang seperti pedang tajam dan melesat menuju 9 pedang. Mereka semua ketakutan. 9 pedang Tiandao milik Dugu Jiujian begitu mengerikan sehingga Chang Jian berani menyerbu secara langsung. Bukankah itu membunuh? Ledakan. Sebelum mereka banyak berpikir, mereka mendengar suara keras, seperti dentuman besar alam semesta. Sebuah gas pedang menyapu seluruh dunia. Kemanapun mereka tiba, itu tidak hanya menghancurkan segalanya. 9 pedang Dugu Jiujian melayang di udara dan berdengung terus-menerus. Chang Jian juga berada di kehampaan. Dia masih memegang pedang panjang itu. Tabrakan tadi telah sepenuhnya diselesaikan olehnya. Mereka semua terkejut, dan mata mereka tertuju pada Chang Jian. Alis Dugu Jiujian juga sedikit mengernyit, 9 pedang surga begitu mudah dihancurkan oleh Chang Jian, yang cukup tak terduga baginya. Sepertinya kau memang menjadi sangat kuat. Tulang pedang bawaan memang unik. Dugu Jiujian berkata dengan jelas.
Chang Jian berkata dengan samar, tunjukkan 9 ilmu pedang Tianjuemu. Pertempuran ini akan menentukan dunia. Bagus. Begitu Dugu Jiujian setuju, tubuhnya juga mendidih dengan darah. Dalam kultivasi Kendo, dia berjalan terlalu lancar dan sama sekali tidak bertemu lawan. Hari ini, dia bertemu lawan yang sebenarnya. Tangan Dugu Jiujian seperti jari-jari pedang. Mereka dengan cepat mengubah sidik jari mereka, dan kemudian mereka banyak minum. 9 pedang membentuk busur di udara, dan kemudian membunuh Ye Chen. Serangan 9 cara dan teknik pedang 9 jue tidak begitu mewah, sebaliknya, itu adalah kembali ke alam. Pameran 9 pedang seperti gelombang besar, satu demi satu, terus-menerus menyapu. Serangan yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dalam kekuatan yang begitu besar, seolah-olah semuanya akan hancur. Hanya ada 9 serangan. Pada saat yang sama, mereka juga mewakili 9 jue, 1 jue. 9 cara dan 9 ilmu pedang yang unik benar-benar kuat. Darah Chang Jian mendidih, dan dia sangat ingin bertarung seperti itu. Tulang pedang Chang Jian semuanya bersinar dengan cahaya. Hembusan roh pedang meraung keluar dari tulang pedang dan menembus seluruh tubuh Chang Jian. Tampaknya seluruh orang Chang Jian telah berubah menjadi pedang dengan roh pedang yang mengerikan. Begitu alis Dugu Jiujian membeku, keadaan Chang Jian saat ini sepenuhnya menunjukkan semua kekuatannya. Dugu Jiujian secara alami dapat melihat bahwa Chang Jian telah mencapai tingkat tubuh pedang setengah langkah. Chang Jian menganggap dirinya sebagai pedang dan keluar dengan roh pedang yang menakjubkan. Tidak ada yang melihat tangan Chang Jian, juga tidak menggunakan cara apapun. Namun, dia memiliki kekuatan teror yang tak terlukiskan, yang menyertainya untuk membunuh. Ledakan. 9 pedang Chang Jian dan Dugu Jiujian saling bertabrakan dengan keras lagi. Langit bergetar hebat, dan hujan deras menyapu langit, dan beberapa gunung hancur dalam sekejap. Ketika semuanya tenang, pedang Chang masih berdiri utuh di kehampaan. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya, dan roh pedangnya menghilang. Dugu Jiujian juga mengambil roh pedang, dan 9 pedang kembali ke sarungnya, dan mereka saling memandang dengan 4 mata. Semua orang menahan napas dan tidak ada yang berbicara. Perang ini, aku kalah, kata Dugu Jiujian. Kata-kata Dugu Jiujian memecah keheningan, dan para biksu yang menyaksikan pertempuran itu semua meledak dalam pot dan mulai membicarakannya satu demi satu. Kamu tidak kalah, kata Chang Jian dengan sungguh-sungguh. Dugu Jiujian berkata dengan sangat, sejauh yang aku ketahui, jika aku belum mengalahkan lawanku, aku akan kalah. Chang Jian berkata sambil tersenyum, karena kau telah bertindak terlalu mulus. Dugu Jiujian terdiam. Setelah waktu yang lama, Dugu Jiujian menghela nafas dan pergi tanpa mengatakan apapun. Kepergian Dugu Jiujian yang sunyi juga meninggalkan ruang bagi lamunan orang-orang. Pertarungan antara Chang Jian dan Dugu Jiujian tampaknya seri, tetapi sebenarnya, semua orang dapat melihat bahwa Dugu Jiujian akan kalah sedikit. Cara paling ampuh Dugu Jiujian telah digunakan, dan tidak seorang pun tahu apakah Chang Jian baru saja menggunakan cara yang paling ampuh. Setelah perang, Dugu Jiujian juga menghilang dari pandangan semua orang, sampai bertahun-tahun kemudian, si pengganggu itu kembali. Setelah perang, Chang Jian juga mengumumkan penutupannya. Perilaku rendah hati ini merupakan hasil yang tidak terduga. Setelah itu, wilayah selatan menjadi sunyi untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang sensasional terjadi. Tampaknya ada gambaran dari semua hal di dunia, yang terbungkus di dunia. Segala sesuatu di langit dan bumi berubah tanpa henti, tetapi mereka tetap harus kembali ke hakikat. Ye Chen meraba-raba ke depan dan terus-menerus menemukan bahwa kultivasi jilid keempat kitab suci Tao juga terus berlanjut, tanpa kecelakaan apapun. Waktu berlalu seperti momen yang cepat berlalu, seperti sekilas pandang 10.000 tahun, dan setahun berlalu dengan tenang. Tubuh Ye Chen tidak tertutup oleh jalan, tidak ada cahaya, tubuhnya tertutup debu, tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah itu adalah patung sungguhan. Ye Chen telah memasuki tahap yang sangat penting dalam pemahamannya tentang Tao Jing. Dalam tahap ini, satu kata dapat digunakan untuk menggambarkannya, yaitu, kembali ke alam. Jika kita ingin menjelajahi Tao dan prinsip semua hal di dunia, kita harus menjelajahi hakikat. Hakikat dari apapun adalah yang paling tunggal dan murni di awal.
Hanya dalam tahap ini kita dapat benar-benar menjelajahi kebenaran. Dalam setahun, dunia luar masih tenang karena pengasingan Ye Chen. Bahkan banyak jenius yang diam. Tampaknya mereka sedang menunggu atau menanti untuk melihat siapa yang akan merusak kedamaian ini. Ye Chen, demi kenyamanan keluarga Ye, mengatur keluarga Ye di kaki gunung di tanah suci Sanxing. Ada sebuah desa di sini. Desa ini selalu dilindungi oleh tanah suci Sanxing, jadi desa ini sangat aman. Keluarga Ye menjalani kehidupan yang damai seperti penduduk desa di sini, dan segera menyatu dengan seluruh desa. Seperti penduduk desa, mereka sibuk seumur hidup. Keluarga Ye memiliki halaman yang terpisah. Di halaman, seorang pria kecil berusia lebih dari 1 tahun terhuyung-huyung di halaman, setiap kali terlihat seperti akan jatuh, tetapi dia tidak pernah jatuh. Xiao Fan, bolehkah aku mengajarimu berlatih? Seorang remaja berdiri di depan pria kecil itu, berpura-pura menjadi seorang ahli. Pria kecil itu masih belum bisa berbicara dengan jelas. Dia mengeluarkan beberapa nada yang tidak dapat dipahami sesekali, dan kemudian dia menepukkannya ke paha seorang remaja. Remaja itu mengayuh mundur beberapa langkah, dan mulutnya juga berkata, "Aduh," dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Hei, hei, melihat kesakitan seorang remaja, si kecil tersenyum lebar seperti anak kecil. Ketika si remaja melihat anak itu tertawa dengan sangat gembira, dia berkata dengan wajah datar, "Kamu baru saja menyerang, tidak dihitung." "Yier, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, seorang wanita muda keluar dari rumah dan menegur anaknya yang masih remaja dengan suara rendah. Remaja ini adalah Yunyi, dan si kecil adalah putra Ye Chen, Ye Fan. "Niang, aku sedang mengajari Xiao Fan untuk berlatih." Luo Xiaodi tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Yier, bukan ibumu yang memukulmu. Xiao Fan telah berlatih Ki level 2 ketika dia berusia kurang dari 2 tahun. Kalian semua berusia 10 tahun, dan hanya berlatih Ki level 9. Kamu boleh mengatakan itu." Yunyi menggaruk kepalanya dan merasa malu, tetapi kemudian dia menegakkan dadanya dan berkata, "Ada apa?" Ketika ayah bertemu ibunya, dia baru saja membangun fondasi. Sekarang sudah begitu kuat. Luo Xiaodi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengetuk kepala Yunyi dan berkata, "Ayahmu beruntung bertemu dengan pamanmu yang hebat. Kalau tidak, dia tidak tahu seperti apa dia sekarang. Jika kamu ingin belajar dari ayahmu, kamu tidak akan punya masa depan." Petik 2. Istri, kamu tidak bisa memfitnahku di depan anak-anak seperti ini. Aku terlambat berkembang. Apa yang tidak punya masa depan? Yun Fan keluar dari rumah, mendengar kata-kata Luo Xiaodi, membalas. "Pada awalnya, kamu harus membiarkan anakmu kalah di garis start." Luo Xiaodi memutar matanya dan berkata. Yun Fan berkata sambil tersenyum, "Kultivasi, kamu tidak bisa cemas, atau kamu harus selangkah demi selangkah. Tidak semua orang sejahat Xiao Fan." Ye Fan sepertinya mendengar namanya, menatap Yun Fan, menunjukkan senyum, lalu membuka tangannya ke arah Yun Fan. Yun Fan menggendong Ye Fan, mencubit wajah kecil Ye Fan, dan berkata sambil tersenyum, "Si kecil, sudah sebesar ini, jadi pergi saja, apa masih ada yang bisa kulakukan di masa depan? Kapan kakak Ye akan meninggalkan bea cukai?" Luo Xiaodi tiba-tiba bertanya. Yun Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Jika kamu melewati celah kali ini, kamu pasti telah menerobos ke praktik kekosongan. Selain itu, jilid keempat kitab suci Tao pasti telah selesai." Luo Xiaodi menghela napas dan berkata, "Apakah kakak Ye dalam bahaya?" Yun Fan tampak tenang dan berkata, "Meskipun sekarang terlihat tenang, sebenarnya, arus bawah sedang melonjak. Diperkirakan tidak sedikit orang yang menatap tanah suci Sanxing. Selama kakak senior meninggalkan celah, kurasa kedamaian akan hancur." "Bagaimana dengan itu?" Luo Xiaodi bertanya dengan cemas. Yun Fan berkata, "Selama kakak senior tidak meninggalkan tanah suci Sanxing, tidak ada yang bisa melakukannya. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Sayangnya, kami tidak dapat membantu apapun." Luo Xiaodi menghela napas. Yun Fan juga mendesah tak berdaya, menatap Ye Fan sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, sudah setengah tahun berlalu lagi. Gunung belakang tanah suci Sanxing masih tenang. Dua bersaudara, Long Qing dan Long Tong, telah menjaga di sini selama hampir 2 tahun.
Di gubuk, debu di tubuh Ye Chen terus berjatuhan, yang tampaknya terseret oleh kekuatan tak terlihat. Rune mengalir keluar dari tubuh Ye Chen, sangat lembut, seperti air mengalir. Kemudian, Ye Chen diselimuti cahaya, bukan lagi patung tanpa cahaya. Tertutup selama hampir 2 tahun, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, matanya memancarkan cahaya yang halus, cahaya ini juga merupakan hukum kohesi jalan. Ye Chen saat ini seperti jalan yang dipadatkan menjadi sepasang mata seperti bintang-bintang, setiap bagian tubuh seperti dunia, semuanya inklusif, sangat luar biasa. Tao melahirkan satu, kehidupan dua, dua untuk tiga, dan tiga untuk semua hal. Ye Chen bergumam di mulutnya. Pikirannya di dalam hatinya telah sepenuhnya jernih, dan jilid keempat kitab suci Tao juga dipahami secara menyeluruh. Napas Ye Chen terus meningkat, dan dalam sekejap ia berhasil menembus penghalang di puncak 8 tingkat lingkungan kebugaran dan mencapai tingkat ke-9 lingkungan kebugaran. Fluktuasi atmosfer di gubuk itu juga menarik perhatian Long Qing dan Long Tong. Keduanya menatap gubuk itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. "Tuan, apakah Anda akan pergi?" Long Qing berkata pada dirinya sendiri. Napas Tuan meningkat dengan cepat. Napas Ye Chen segera naik ke puncak 9 tingkat kondisi kebugaran, yang hanya berjarak 1 langkah dari kondisi Lian Su. Napas yang kuat di dalam tubuh berdebar kencang, dan penghalang antara kondisi kebugaran dan kondisi virtual pemurnian bagaikan jebolnya tanggul. Setelah membuka celah, banjir dahsyat mengalir turun ribuan mil. Ye Chen menarik napas. Setelah menembus level pertama kondisi Lian Su, Ye Chen menstabilkan napasnya dan tidak terburu-buru untuk mencapai level kedua kondisi Lian Su. Gubuk itu segera menjadi tenang. Setelah beberapa saat, gubuk itu terbuka dan Ye Chen keluar dari gubuk itu. Long Qing dan Long Tong bergegas menyambutnya dan berkata dengan gembira, "Selamat, Tuan." Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku pergi ke tuanmu, kamu pergi beristirahat." Kata Ye Chen, lalu meninggalkan gunung belakang dan datang ke halaman orang bijak tertinggi. "Apakah kamu sudah mengerti jilid 4? Tanpa menunggu Ye Chen membuka mulutnya, Kaisar tertinggi bertanya atas inisiatifnya sendiri. Ye Chen mengangguk, dan Kaisar tertinggi berkata, "Benar-benar di luar dugaanku untuk memahami jilid keempat dalam 2 tahun. Setelah jilid keempat dipahami, jilid kelima relatif mudah." Ye Chen masih mempertahankan sikap hormat. Kaisar tertinggi memandang Ye Chen dan berkata, "Kitab Tao tidak hanya memiliki 5 jilid kitab suci, tetapi juga seperangkat seni sihir yang sesuai." Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengarnya. Pasti ada alasannya. Seperangkat sihir ini disebut Kaisar Dao Tian Kuan. Hanya ketika kamu memahami jilid keempat kitab Tao, kamu dapat mempraktikkannya. Jika kamu memahami jilid keempat sekarang, kamu memenuhi syarat untuk mempraktikkan Kaisar Dao Tian Kuan. Aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Taisang Shengzu berkata, satu jari, seberkas cahaya jatuh di alis hati Ye Chen, sejumlah besar informasi masuk ke dalam pikiran Ye Chen. Ketika sepotong informasi seperti itu memasuki pikiran Ye Chen, yang dirasakan Ye Chen adalah semacam momentum yang mendominasi. Sungguh tinju yang kuat. Ye Chen terkejut, menatap Kaisar. Kaisar berkata dengan santai, tentu saja, itu kuat dan mendominasi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyebutnya jalan Kaisar? Ye Chen merenungkan kata, jalan Kaisar. Kata, Kaisar, mewakili Kaisar. Dia adalah yang tertinggi dalam rencana 5 tahun ke-9. Sama sekali tidak mudah untuk berani menjadi Kaisar. Setelah Ye Chen meninggalkan halaman Kaisar tertinggi, dia kembali ke gubuknya. Dia duduk bersila dan memahami arti dari Kaisar Dao Tian Kuan. Tinju Kaisar Dao Tian tampaknya jauh lebih agresif daripada Senban Jiu Chong Kuan. Jika Dao Jing dioperasikan, itu akan saling melengkapi dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Ye Chen, setelah merasakan sedikit, berkata dengan sedikit kegembiraan. Di Dao Tian Kuan ini pasti merupakan jurus pembunuh rahasia di tanah suci Sanxing. Banyak orang di dunia luar hanya mengetahui kitab suci Tao dan satu tarikan napas untuk mengubah Sanxing, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaannya. Ini cukup untuk menggambarkan pentingnya Kaisar Dao Tian Kuan. Analisis jiwa tua. Ye Chen setuju dan mengangguk, berkata, gada pembunuh seperti itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Hanya sedikit orang yang mengetahui berita tentang kepergian Ye Chen,
tetapi setelah kepergian resmi Ye Chen, dia diam-diam datang ke desa di kaki gunung. Xiao Fan, ini disebut ayah. Ye Chen memeluk Ye Fan dan mencium pipi Ye Fan yang merah muda. Ayah, Ye Fan memanggil dengan cerdik. Ye Chen terlalu senang untuk menutup mulutnya dan mencium wajah Ye Fan lagi. Di satu sisi Liu Piaoyue melihat pemandangan ini, wajahnya tampak tersenyum bahagia, tetapi senyum bahagia ini segera berubah menjadi khawatir. Ye Chen melihat sekilas Liu Piaoyue, khawatir. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia membawa Ye Fan ke Liu Piaoyue dan duduk di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Piaoyue, apakah kamu begitu tidak bahagia?" Liu Piaoxiu menatap Ye Chen dengan khawatir dan berkata, "Aku khawatir tentang kenyamananmu. Keempat dewa semuanya ada padamu. Begitu banyak orang kuat yang menatapmu. Jika ada satu saja." Ye Chen memegang Ye Fan dengan satu tangan, mengulurkan tangannya untuk memeluk Liu Piaoyue, dan berkata, "Jangan khawatir, untukmu, untuk Xiao Fan, untuk keluarga Ye, aku akan baik-baik saja." Liu Piaoyue masih berwajah khawatir. Ye Chen menunjukkan senyuman dan berkata kepada Ye Fan, "Xiao Fan, tolong hibur ibumu, ibumu akan menangis." "Ibuku tidak menangis," Ye Fan berkata dengan kekanak-kanakan, dan kemudian dengan tangan kecil Dudu yang gemuk menyentuh pipi Liu Piaoyue. Wajah Fan lembut, dan dia tidak tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahan mati sekarang, kamu bisa tenang." Meskipun Ye Chen berkata begitu, bagaimana Liu Piaoyue bisa tenang? Kali ini, tidak seperti sebelumnya. Orang-orang kuat yang tak tertandingi itu semua menutup mata. Sekarang mereka menatap tempat ini seperti serigala. Begitu Ye Chen keluar dari tanah suci Sanxing, tidak pasti berapa banyak orang yang akan mengambil harta karun itu. Ye Chen sendiri sangat jelas tentang situasinya sendiri. Dia masih aman di tanah suci Sanxing, dan orang-orang biasa tidak berani menyerangnya. Namun, mungkin beberapa orang tidak akan membiarkan diri mereka bersembunyi di tanah suci Sanxing dengan nyaman. Meskipun dia dalam bahaya, dia tidak ingin membuat Liu Feixue khawatir tentang hal itu, jadi selama periode waktu ini, dia menghabiskan waktu di desa, dan menemani Liu dan keluarganya. Sekitar setengah bulan kemudian, Ye Chen kembali ke tanah suci Sanxing untuk berdiskusi dengan Fei Tianhu, Yun Fan, Long Qing, Long Tong, dan 7 boneka kecil. Sekarang keempat bagian dari daftar 4 dewa di 4 alam berikutnya semuanya ada di tanganku, dan hampir semuanya menatapku. Aku berada dalam situasi yang agak sulit. Meskipun tidak ada yang menyerangku saat ini, aku tidak bisa ceroboh. Karena itu, mulai hari ini, sebaiknya kalian menjauh dariku. Ye Chen dengan serius menatap Fei Tianhu dan yang lainnya, dan melanjutkan, "Jika orang-orang itu tidak dapat menahannya dan ingin melawanku dengan segala cara, kalian juga akan terlibat." "Kami tidak takut," kata lelaki tua berbaju merah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu mungkin tidak takut, tetapi di hadapan kekuatan penghancur, kamu juga akan dihancurkan dan menderita bencana tanpa pelanggaran ringan." "Kakak senior, beberapa orang akan gegabah berurusan dengan tanah suci Sanxing." Yun Fan sedikit bingung. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat di dalam tanah suci Sanxing. Begitu orang lain melakukan sesuatu, orang-orang kuat di tanah suci Sanxing tidak akan duduk diam dan mengganggu tanah suci Sanxing. Bahkan mereka yang kuat di Mahayana tidak tahan. Akan selalu ada beberapa orang gila yang mati-matian menginginkan daftar dewa. Fei Tian Tiger sangat memahami perkataan Ye Chen, dan berkata, "Jika Ye Chen tidak muncul di tanah suci Sanxing, maka mereka akan menunggu sepanjang waktu." Ye Chen mampu melakukannya, tetapi apakah mereka mampu? Bakat Ye Chen sangat luar biasa dan kekuatannya meningkat pesat. Saya khawatir sudah terlambat bagi Ye Chen untuk bergerak setelah dia kuat. Orang-orang itu licik, bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Chen tumbuh? Tidak ada yang salah dengan pemikiran Ye Chen seperti ini. Kita harus lebih berhati-hati dengannya. Kita tetap bersamanya tanpa efek apapun. Saya pikir orang bijak tertinggi adalah orang pertama yang tidak akan membiarkan Ye Chen dalam bahaya. Mendengar perkataan Fei Tian Tiger, beberapa orang Yun Fan juga mengangguk sambil berpikir. Mereka semua percaya bahwa leluhur orang bijak tertinggi pasti selalu mengawasi pergerakan di sini. Begitu seseorang memiliki rencana melawannya, dialah yang harus menjadi orang pertama yang mengambil tindakan.
Jangan tinggalkan tanah suci Sanxing sekarang, agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Berlatihlah di tanah suci Sanxing saja. Ye Chen memberitahuku, lalu melihat ke arah harimau terbang dan kipas awan, dan berkata, sudah sampai berapa jilid kitab suci Tao? Yun Fan, malu, menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, volume kedua hampir selesai. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, jika ada yang tidak kau mengerti, silakan bertanya padaku, dan berusahalah untuk menyelesaikan volume ketiga dan belajar bagaimana mengubah satu energi menjadi 3 energi murni. Begitu mereka mendengar seni mengubah satu napas menjadi 3 energi murni, mata Yun Fan dan Fei Tian Tiger berbinar. Mereka telah lama mendambakan metode rahasia yang tidak biasa seperti itu, tetapi terlalu sulit bagi mereka untuk melakukannya. Kalian harus mempercepat langkah kalian, atau kalian akan disalib oleh Long Qing dan Long Tong, yang sekarang setengah terlatih dalam volume pertama kitab suci Tao. Kata Ye Chen. Fei Tian Tiger dan Yun Fan semuanya melirik Long Qing dan Long Tong. Mulut Fei Tian Tiger mengeras, bisakah kalian dilampaui oleh generasi yang lebih muda? Itu bukan lelucon. Paman Tiger, Paman Guru, mari kita bandingkan. Mari kita lihat siapa yang pertama kali belajar mengubah satu napas menjadi 3 energi murni. Long Qing tertawa dan berkata dengan nada memprovokasi. Yun Fan, Hei Yo, berkata, anak baik, sekarang berani menantang pamanmu, anak itu punya keberanian, aku menghargainya, tetapi kamu akan kalah dengan sangat menyedihkan. Tidak harus. Long Tong juga tidak mengakui kekalahan sambil tersenyum. Mari kita bandingkan. Jika kamu menang, kami akan memberimu bayi yang baik. Jika kamu kalah, bagaimana kalau kita menjadi kuli selama setahun? Fei Tianhu berkata dengan percaya diri. Tidak masalah. Long Qing setuju. Setelah pertemuan selesai, Ye Chen meminta Fei Tianhu dan yang lainnya untuk meninggalkan gunung belakang, dan mereka tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di gunung belakang. Dia duduk sendirian di gubuk di gunung belakang, seolah menunggu sesuatu. Sekarang situasi Ye Chen relatif pasif. Dia tidak bisa tinggal di tanah suci Sanxing sepanjang waktu, bukan? Ini tentu saja tidak memungkinkan, dia harus memikirkan cara, sehingga dia bisa keluar secara terbuka. Namun, setelah banyak bermeditasi, masih tidak ada cara, dia tidak bisa membiarkan leluhur tertinggi menemaninya. Terlebih lagi, orang-orang yang menatapnya pasti berada di atas kekuatan lingkungan virtual. Beberapa orang kuat yang belum pernah lahir akan muncul untuk masuk dalam daftar dewa. Lebih sulit untuk menakut-nakuti orang-orang ini dan keluar dengan angkuh. Ye Chen menghela nafas, sedikit tidak berdaya, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana kalau mendapatkan artefak pertama? Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat, kamu hanya bisa menjadi kura-kura dengan kepala yang mengecil. Jika kamu tidak bersalah, kamu dapat menanggung kesalahanmu. Sejak saat itu, Ye Chen berlatih di gubuk di gunung belakang, dan terus memahami jalan. Dia juga menunggu beberapa orang yang tidak tahan. Sekitar 7 atau 8 hari kemudian, tiba-tiba, sebuah suara gemuruh datang dari gunung di belakang tanah suci Sanxing. Kekosongan tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang mengerikan mengalir turun dari kehampaan, seperti air terjun atau galaksi yang tergantung terbalik. Pemandangan ini datang sangat tiba-tiba, tanpa tanda apapun. Hampir dalam sekejap, itu jatuh langsung di gunung belakang tanah suci Sanxing. Kemudian, kekuatan itu langsung mengembun menjadi tangan besar, tanpa ampun menuju gunung belakang tanah suci Sanxing. Pada saat yang sama, bagian lain dari gunung belakang tanah suci Sanxing juga meledak. Kekuatan ungu meledak dan menyapu ke arah gunung belakang. Kedua kekuatan ini hampir terbunuh bersama. Mereka begitu kuat sehingga bahkan orang-orang kuat di 9 tingkat negara virtual akan hancur berkeping-keping di bawah kekuatan seperti itu. Semua orang di tanah suci Sanxing belum bereaksi. Mereka hanya merasakan kulit kepala mati rasa. Mereka dapat melihat 2 sinar cahaya keluar dari tanah suci Sanxing. Kedua sinar cahaya ini menyerbu kedua kekuatan gunung setelah serangan itu. Ledakan, telapak tangan besar dan cahaya ungu dicegat dan meledak langsung di kehampaan. Seluruh kehampaan berguncang hebat, dan kekuatan yang kuat menyapu. Gunung belakang tanah suci Sanxing hampir runtuh. Dengan kekuatan yang kuat tersebar, para murid dan tetua tanah suci Sanxing masih dalam ketakutan. Kekuatan tadi penuh dengan kehancuran.
Begitu jatuh di gunung belakang, seluruh gunung belakang pasti akan runtuh. Setelah waktu yang lama, semua orang kembali sadar, dan seluruh tanah suci Sanxing tiba-tiba meledak. Apakah ada yang akhirnya mampu menahan serangan terhadap Ye Shizu? Apakah Ye Shizu baik-baik saja? Benar-benar mengerikan. Siapa yang berani menyerang tanah suci Sanxing kita secara langsung? Para murid dan tetua tanah suci Sanxing semua membicarakannya. Fei Tian Tiger dan yang lainnya juga melihat ke arah gunung belakang. Beberapa orang saling memandang. Guru, apakah dia baik-baik saja? Long Qing khawatir. Pergi dan lihatlah. Yun Fan cemas. Fei Tian Tiger langsung minum dan berkata, jangan pergi dulu. Kalau ada serangan lagi, kita bahkan tidak bisa menanggung gempa susulan. Karena Ye Chen sudah menduga akan ada yang menyerang, kita sudah siap. Kita tunggu saja. Meskipun Yun Fan dan Long Qing khawatir, kata-kata Fei Tian Tiger tidak salah. Dulu kata-kata itu hanya umpan meriam dan tidak berpengaruh. Setelah dua serangan ini, meskipun dikatakan bahwa orang-orang kuat dari tanah suci Sanxing telah mengambil tindakan, gempa susulannya saja sudah sangat mengerikan. Negara Liansu takut mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Hidup dan mati Ye Chen tidak pasti. Pada saat semua orang khawatir tentang hidup dan mati Ye Chen, tiba-tiba muncul 6 pusaran besar di atas gunung belakang tanah suci Sanxing. Keenam pusaran ini suram dan menakutkan, membuat orang-orang merasakan penindasan yang luar biasa. Setelah 6 pusaran muncul, mereka langsung menyerbu ke gunung belakang tanah suci Sanxing. Apakah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari tanah suci Sanxing, dan sesosok muncul di bawah 6 pusaran, membuat suara gemuruh. Orang ini adalah Pendeta Tao Qingsu. Pendeta Tao Qingsu sangat terkejut dengan kekuatan pusaran itu sehingga pakaian dan jubahnya berkibar. Di bawah 6 pusaran, Pendeta Tao Qingsu tampak begitu kecil dan tidak berarti. Namun, Pendeta Tao Qingsu melemparkan debu di tangannya, dan jalan surga dan bumi mengembun dalam sekejap dan berubah menjadi diagram yin-yang yang besar, yang melesat menuju 6 pusaran air. Dalam sekejap, seluruh tanah suci Sanxing berguncang hebat. Susunan pelindung tanah suci Sanxing merasakan dampak yang besar dan pulih secara otomatis. Cahaya melesat keluar dari setiap sudut tanah suci Sanxing, membentuk lapisan pelindung, menutupi seluruh tanah suci Sanxing. Setelah dia menghancurkan 6 pusaran air besar, Pendeta Tao Qingsu masih tidak berhenti. Tubuhnya langsung melesat ke langit, dan kemudian merobek kekosongan. Untuk sesaat, ada suara keras di kekosongan, seolah-olah akan runtuh. Ah! Diikuti dengan saksama, terdengar teriakan, ada darah di celah-celah kekosongan, darah menodai langit. Siapapun yang berani menyerang tanah suci Sanxing tidak akan pernah bersikap lunak. Di kekosongan, tiba-tiba terdengar suara marah Pendeta Tao Qingsu. Jelas, dua serangan di tanah suci Sanxing telah benar-benar membuat Pendeta Tao Qingsu marah. Ini sama sekali tidak memperhatikan tanah suci Sanxing. Jika Anda tidak memberikan tanggapan apapun, Anda pikir tanah suci Sanxing mudah dicubit. Pendeta Tao Qingsu keluar dari kehampaan dan berlumuran darah, tetapi ini bukan miliknya, tetapi penyerang meninggalkannya tadi. Mengenai apakah pihak lain masih hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Dengan gelombang debu, Pendeta Tao Qingsu secara otomatis menjadi tenang dan sepenuhnya memulihkan kedamaian di kehampaan. Semua orang di tanah suci Sanxing masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, dan mereka tidak kembali kepada Tuhan setelah setengah suara.